Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, tema kajian tazkiyah kita di awal 2024 ini adalah menapaki tangga menuju puncak syukur. Karena kita semua punya tanggung jawab, tidak merasa cukup menjadi orang baik, tapi harus menjadi orang yang mulia. Karena orang baik itu banyak, dan salah satu yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah amalnya. Kalau orang yang tidak beriman, amalnya hanya mencapai derajat baik. Tapi kalau orang yang beriman, amalnya mencapai derajat mulia, dan mulia itu adalah wujud dari syukur. Karena itu betul kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada kemuliaan diri kecuali dengan syukur. Apa itu syukur? Dari pengertian yang selama ini kita fahami, syukur memiliki arti isti'malu ni'amillahi fima yuhibbuhullah wa yardah, yakni menggunakan nikmat pemberian Allah untuk melakukan amal yang dicintai dan diridhai Allah. Inilah arti syukur. Dan kelak nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syukur yang sesungguhnya selain syukur yang kita lakukan di ruang syukur. Jadi tidak ada syukur yang sempurna. Nah, ini berarti syukur yang sudah sampai pada puncaknya selain syukur yang dilakukan di ruang syukur. Ini artinya untuk bisa mencapai puncak syukur, sebenarnya cukup dengan kita menjalani hidup ini di ruang syukur. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari saja, semua aktivitas hidup itu kan ada tempatnya. Kita kalau makan itu sebaiknya di ruang apa, Bapak Ibu? Di ruang makan. Kalau bekerja, di ruang kerja. Rasanya pasti akan menimbulkan tanda tanya kalau seandainya Bapak Ibu di ruang kerja kok sambil makan, meskipun itu tidak dilarang. Tapi kalau kata bahasa Jawa enggak elok. Nah, maka sama, syukur yang betul-betul syukur adalah syukur yang kita lakukan di ruang syukur. Sebab sama seperti kita di ruang makan, mau apa lagi kalau tidak makan? Kalau kita di ruang kerja, mau apa lagi kalau tidak kerja? Maka kalau seandainya kita berada di dalam ruang syukur, maka apapun yang kita lakukan di dalam ruang itu adalah wujud dari syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya kita bisa berada di dalam ruang syukur ini? Tentu yang harus kita pahami adalah apa sih yang dimaksud dengan ruang syukur? Ruang syukur adalah ruang kehidupan yang tentu ada dalam hidup kita, yang membuat siapapun merasakan semua yang ada dalam hidup ini adalah kebaikan Allah semata. Semua kita harusnya berada di dalam ruang ini. Sebab kalau ada orang yang dalam hidupnya
dia tidak berada di dalam ruang kehidupan bernama ruang syukur, maka bawaannya lebih mudah mengeluh daripada ridha, lebih mudah kecewa daripada menerima. Tapi kalau kita sudah berada di dalam ruang syukur ini, kita betul-betul merasakan semua yang ada dalam hidup saya ini adalah kebaikan Allah. Dan faktanya, bukankah semua yang ada dalam hidup kita ini adalah kebaikan Allah? Semua yang ada, baik itu sesuatu yang membuat kita susah ataupun yang membuat kita senang, dua-duanya adalah kebaikan Allah. Ini kan yang kita fahami sebagai orang yang beriman. Sehat, kebaikan Allah. Sakit, kebaikan Allah. Dipuji orang sebenarnya itu kebaikan Allah. Karena yang membuat kita dipuji kan karena Allah menutup keburukan kita. Dan yang membuat kita dipuji adalah karena Allah memang menggerakkan orang untuk memuji kita. Jadi aslinya pujian itu adalah kebaikan Allah. Tapi kalaulah kita dihina kan aslinya juga adalah kebaikan Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah berada di dalam ruang bernama syukur ini, merasakan apapun sebagai kebaikan Allah, maka tiada satupun yang dilakukannya dalam hidup ini kecuali wujud syukur semata kepada Allah. Dan inilah arti syukur yang sesungguhnya. Inilah yang kita maksudkan dengan puncak syukur adalah ketika apapun yang kita lakukan dalam hidup ini adalah wujud syukur kepada Allah. Jadi tadi kita sama-sama sholat. Kenapa kita sholat? Inilah wujud syukur saya kepada Allah. Bahasa gampangnya ini matur nuwunnya saya kepada Allah. Dan itu hanya akan bisa diungkapkan oleh orang yang sekali lagi dia merasakan semua yang ada dalam hidup saya ini adalah kebaikan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan adalah wujud terima kasih, wujud matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini Bapak Ibu yang rahmat Allah, sesungguhnya adalah alamiahnya hidup. Alamiahnya hidup itu adalah matur nuwun kepada Allah. Dan kelak nanti kita akan jumpai di dalam bersyukur ini, manusia ibarat orang naik tangga itu beda-beda. Tetapi ini logika sederhana saja. Kalau seandainya kita butuh uang, terus ada orang yang mau ngasih kita uang, lagi butuh, ada yang ngasih kita uang. Nah, dikasihlah kita uang segini. Apa yang kita katakan kepada orang yang memberi kita uang? Terima kasih. Kita mengatakan terima kasih itu harus diperjuangkan atau alamiah? Muncul dengan sendirinya kan? Iya, muncul spontan kita mengatakan terima kasih. Sekarang kalau seandainya beliau ngasih uangnya tidak seperti uang tadi, kalau ini kan uang warnanya apa Mas Fakih? Hijau, bukan ya, apalah gitu. Nah, kali ini orang tadi ngasihnya uang segini. Kira-kira terima kasih nggak Bapak Ibu? Ya, terima kasihnya sama nggak dengan ketika kita dikasih uang sebelum ini? Dan terima kasihnya pasti beda. Ternyata beliau nambahin lagi. Kira-kira matur nuwunnya sama atau beda? Beda. Rasanya kita nggak cukup sekali kan mengucapkan terima kasih. Ya Allah Pak, matur nuwun, matur nuwun. Dan itu spontanitas nggak Bapak Ibu? Ya, wajar nggak? Wajar. Ternyata beliau nambahin lagi. Mungkinkah kita nggak merasa perlu lagi untuk mengucapkan terima kasih? Oh, muncul lagi kan terima kasih. Ya Allah, Pak, kok ditambahin ya Allah? Terima kasih, terima kasih. Iya.
Belum selesai kita mengucapkan terima kasih, beliau nambahin lagi. Yakin pasti terima kasihnya beda. Kalau waktu dikasih uang 1000-an tadi kan terima kasihnya sambil badan tegak ya. Tapi kalau segini mungkin nggak terima kasihnya masih dengan badan tegak. Enggak, kayaknya sudah ada ekspresi lain ya, tubuh kita dibungkuk-bungkukkan. Dan apa jadinya kalau ternyata kemudian beliau ngasih lebih dari ini 10M. Mungkin nggak kita merasa cukup hanya mengatakan terima kasih? Rasanya kita merasa belum cukup kalau hanya mengatakan terima kasih. Di dalam pikiran kita muncul apa? Apa ya yang bisa saya lakukan ya untuk beliau sebagai wujud terima kasih saya kepada beliau? Ya, kalaulah kemudian mungkin nggak waktu itu kita kepikiran mencium tangan beliau? Dan salah nggak kalau muncul pikiran ketika ngasihnya 10M? Jangankan tangan, kalaupun saya harus mencium kaki beliau, saya lakukan. Kenapa? Ngasihnya nggak kira-kira. Betul Bapak Ibu? Ya. Inilah logika terima kasih dalam kehidupan kita. Ini logika terima kasih dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tiba-tiba beliau bilang begini setelah kita dapat uang 10 miliar. Ya. Mas Fakih, ini saya baru kenal nama Mas Fakih ini. Mohon maaf ya, apakah berkenan ya membersihkan mobil saya? Padahal waktu itu Mas Fakih lagi nggak pengen ketemu air, soalnya agak meriang-meriang bagaimana gitu. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, kira-kira diminta nyuci mobil beliau, mau bilang apa Mas Fakih? Siap. Ya, kenapa? Padahal sebenarnya saya lagi aras-arasan, males nyuci mobil. Habis badan agak meriang. Tapi kalau yang nyuruh orang yang baru saja ngasih 10M, nggak ada pikiran untuk tidak mau. Yang ada cuma pikiran mau. Dan kalau lah udah selesai nyuci mobil beliau, kira-kira Mas Fakih sudah merasa cukup belum? Belum. Jelas merasa belum cukup untuk membayar 10 miliar yang beliau sudah berikan. Begitu lapar, sampun Pak. Iya, sudah Pak, apa masih ada yang lain? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita mendapatkan kebaikan dari manusia. Sekarang berapakah nilai kebaikan yang sudah diberikan Allah untuk kita? Ada enggak 10 miliar? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan mungkin bisa menghitung. Nggak akan bisa menghitung. Iya. Kalaupun seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita nyoba menghitung, ya, kita coba menghitung. Kita hitung semisal harga nikmat Allah nafas. Kita bernafas menghirup O2. O2 itu kan ada oksigennya, ada nitrogennya. Ya. Kalau di pelajaran fisika kita masih ingat, sekali kita menarik nafas, ya, O2 yang terhirup 0,5 liter. Setengah liter itu kita narik nafasin, O2 masuk ke tubuh kita. Padahal semenit kita narik nafas ada 20 kali ya, sekitar. Berarti dalam semenit berapa liter udara yang kita hirup? Kalau semenit 20 kali, nanti pokoknya dihitung sajalah. Kalau mau dibuat simpelnya, iya,
Berarti dalam sehari setiap orang memerlukan sekitar 14.400 liter udara. Berapa harga 1 liter oksigen? Belum nitrogennya. Iya. Yang saya baca, tapi ini data di 2009 ya. Jadi ini data yang sudah lama sekali. Dan kecenderungannya harga itu kan naik, bukan turun ya. Jika harga oksigen yang dijual saat ini 25.000 per liter dan biaya nitrogen per liternya 9.950, maka setiap harinya manusia menghirup udara yang sekurang-kurangnya setara dengan 176.652.165 rupiah sebulan. Dengan gaji yang ada saat ini, nutup nggak Bapak Ibu? Ini sebulan, ya Allah. Oh, bukan sebulan, ini sehari, maaf. Sehari. Ya, sehari. Bukan sebulan, sehari 176 juta. Wah, kalau seandainya oksigen ini harus bayar, semua kita jadi orang miskin, nggak ada orang kaya. Ya Allah, ini baru sehari, berarti sebulan? Ya tinggal dihitung aja, kali 30, 5 miliar. 5 miliar ini gaji berapa bulan? Ya Allah. Kalau setahun 63 miliar. Itu kalau lihat ini, ya Allah, betul-betul wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Belum lagi kalau menghitung segala piranti untuk bernafas. Bernafas butuh hidung. Bayangkan kalau hidung mampet ini, itu berapa? Kan nggak bisa bernafas, atau tertutup harus operasi, berapa? Belum lagi bernafas itu butuh paru-paru. Berapa harga paru-paru? Iya. Dan ini yang menyebabkan kenapa bisnis organ tubuh manusia itu ada juga yang menjalaninya. Karena memang harganya spektakuler. Paru-paru itu, kalau ada yang membutuhkan transplantasi paru-paru, itu biayanya 4,2 miliar. Pernah ada tagihan paru-paru nggak ke kita? Belum bayar nih paru-parunya. Iya. Ya Allah, belum lagi liver. Ya, belum lama itu kan ada orang ganti hati, operasi karena hatinya sudah rusak. Iya, transplantasi hati itu 2,1 miliar. Ya, ginjal. Ya. Ada teman, ya alhamdulillah ada yang mau mendonorkan darah, ginjalnya, karena ginjal manusia kan ada 2. Ada temannya yang kemudian mau, ya, ginjalnya diambil 1, itu harganya udah 2,7 miliar. Ya, kalau jantung 1,6 miliar. Ya. Belum lagi yang lain ya, sekujur tubuh kita ini. Ya Allah. Jadi memang betul-betul nikmat Allah itu nggak bisa dihitung. Ya. Apa jadinya pula kalau seandainya Allah menciptakan untuk kita sepasang kaki nggak ada lutut? Betapa tidak nyamannya hidup, kan? Jalan kaki. Ya, apalagi kalau nggak pakai lift di lantai 2. Ya Allah, ya, ini kita duduk begini nyaman kan karena ada lutut. Kalau nggak ada selonjor semua. Belum lagi bangun. Ya, tapi nggak usah dicoba ya, tapi udah bisa dibayangin. Kalau dari duduk begini terus kita berdiri nggak pakai lutut.
Jadi nikmat Allah itu ya Allah memang amat sangat luar biasa. Allah memberikan kepada kita tangan, di tangan ada telapak, di telapak ada jari, di jari ada ruas. Kalau nggak ada ruas, nggak bisa apa-apa tangan ini. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah betul-betul merasakan ini baru yang betul-betul kebaikan. Belum kalau kemudian kita melihat sakitnya kita, gagalnya kita, ruginya kita di dalam menjalani hidup. Di situ kan ada kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menjadi kebaikan dalam tiada itu melebihi kebaikan dalam ada. Jadi kalau sampai ada orang yang hidupnya belum juga berada di dalam ruang syukur, ya itu memang pertanyaannya kira-kira saking apanya. Ya. Kalau sampai tidak merasakan semua yang ada dalam hidup ini adalah kebaikan Allah, memang pada akhirnya sulit untuk kemudian menjadi hamba yang bersyukur. Tapi kalau sudah merasakan apapun adalah kebaikan Allah dan kebaikan Allah itu amat sangat luar biasa, maka semua kita pasti akan berada di dalam ruang syukur, yang syukurnya nanti diwujudkan dalam bentuk mau melakukan apa saja yang Allah inginkan atas diri kita. Mau melakukan apa saja yang Allah inginkan atas diri kita, walaupun ada walaupunnya. Nah walaupunnya kita tidak ingin menginginkannya. Jadi sebenarnya saya nggak pengen, betul saya nggak ingin melakukan. Tapi berhubung saya tahu ini Allah yang menginginkan, maka kita nggak pernah mikir saya lakukan atau enggak ya, saya lakukan atau enggak ya. Saya nggak ingin kok. Begitu tahu Allah ingin, walaupun kita tidak ingin, kita tetap memutuskan untuk melakukannya. Apa contohnya? Memberikan yang paling kita sukai. Tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang sudah berada di dalam ruang syukur. Loh gimana saya masih suka, masa saya kasihkan orang lain? Membela kehormatan orang yang suka menghina kita. Kita ingin nggak Bapak Ibu? Enggak. Buat apa dia suka menghina saya? Ada orang menjelek-jelekan dia, malah kebenaran saya tambahin. Tapi kalau ingat, Allah tetap menyuruh kita membela kehormatan orang yang dijelek-jelekan. Nah karena Allah menyuruh, Allah menginginkan, ya udah walaupun kita nggak ingin, kita tetap melakukannya atau membahagiakan orang yang kehadirannya tidak membuat kita bahagia. Nggak ingin, tapi begitu tahu Allah menginginkan, nggak pakai mikir. Ya, dikasih uang 10 miliar aja nggak mikir saya ingin atau nggak ingin, apalagi ini Allah memberikan kepada kita hal yang luar biasa, ya, mendengarkan nasihat dari orang yang tidak kita sukai, termasuk nanti walaupun malah kita inginnya berbuat buruk, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kan enaknya dia berbuat buruk, ya adil dong kalau saya balas dengan keburukan. Tapi bukankah Allah menginginkan saya membalas keburukan dia dengan kebaikan? Nggak akan pernah kita berpikir yang lain. Ya logika sederhananya, kalau kita dikasih uang 10 miliar oleh seseorang, ya, terus kita ketemu dengan orang yang dia suka berbuat buruk ke kita, terus orang yang ngasih kita uang 10 miliar tadi, ya, kemudian bilang ke kita, tolong kasihkan uang 100.000 ke dia. Kita kasihkan nggak? Kenapa kita kasihkan? Karena yang nyuruh beliau. Ya, yang nyuruh beliau. Nggak mungkin, maaf saya nggak bisa. Nggak mungkin itu. Karena kita tahu ini uangnya dari beliau, yang nyuruh juga beliau. Kebaikan yang ada pada kita kan milik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kita untuk memberikan kebaikan yang Allah berikan kepada kita kepada orang-orang yang hatta dia berbuat buruk, menundukkan pandangan, menceritakan kebaikan orang yang suka berbuat buruk ke kita, atau menaikkan gaji pembantu yang kerjanya kurang memuaskan.
inginnya kan dipecat. Tapi kalau dipecat nanti dia kerja di mana, penghasilannya gimana? Alah, saya naikkan gajinya. Atau walaupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus kehilangan kesenangan dunia, seperti mendahulukan orang lain saat kita membutuhkan, ya, menutup toko saat banyak pembeli karena sudah terdengar adzan. Kan adzan itu panggilan Allah. Yang membuat saya bisa dagang juga Allah, modalnya juga dari Allah, pembeli dagang datang itu juga Allah yang mendatangkan. Tapi ini Allah memanggil, loh Pak tutup, iya ini sudah adzan, maaf gitu, tapi saya mau beli. Ya, kalau berkenan mari salat zuhur bersama saya, nanti habis salat zuhur, saya lagi buru-buru. Ya, mudah-mudahan ada toko lain yang masih buka. Tapi saya belanjanya 20 juta loh Pak. Ya, maaf, maaf, nggak bisa. Itu namanya syukur bukan? Syukur. Iya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan syukur yang sesungguhnya. Jadi tetap melakukan amal yang diinginkan oleh Allah walaupun kita tidak menginginkannya. Nah, lantas bagaimana caranya kita bisa menapaki syukur menuju puncak? Logikanya seperti sekolah, ada tingkatan-tingkatannya. Ya, maka tingkatan yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah syukur level dasar. Ya, jadi memang kita harus memulainya dari awal dulu. Syukur level dasar itu apa? Beramal baik semata karena diperintah, meninggalkan amal buruk semata karena dilarang. Dan kalau kita perhatikan, ini kan memang mentalnya anak SD. Anak SD kalau disuruh kan ya mau, kalau dilarang nggak mau. Itu memang mental anak SD. Iya. Jadi kalau seandainya kita atau ada siapa saja yang dia melaksanakan kebaikan itu karena perintah, Pak kenapa sholat? Loh kan perintah Gusti Allah, masa saya nggak sholat dengan diperintah? Itu wujud syukur bukan? Ya, tapi ini syukur level dasar. Nah, ibarat sekolah kan harus naik. Ya, sudah selesai SD ya naik SMP. Nah, syukur level menengah pertama. Ya, wujudnya beramal baik semata karena mengharap surga. Jadi sudah ada harapan. Iya, meninggalkan amal buruk semata karena takut neraka. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan kan memang ini level anak-anak SMP. Anak-anak SMP itu kalau disuruh kadang belum tentu mau. Baru mau kalau dikasih iming-iming. Kalau SD itu ya masih disuruh udah mau. Tapi kalau SMP ya, harus dengan iming-iming. Dan itu memang nggak salah, itu nggak salah. Pak kenapa rajin sedekah? Ya biar masuk surga. Itu wujud syukur. Itu wujud syukur. Kenapa tidak suka cerita jelek orang lain? Nanti masuk neraka gimana? Itu wujud syukur, tapi syukur level menengah pertama. Nah, dinaikkan lagi ke syukur menengah atas. Yaitu beramal baik semata karena mengharap rahmat Allah, meninggalkan amal buruk semata karena takut jauh dari rahmat Allah. Dan ini memang level SMA. SMA kan sudah memasuki masa dewasa. Jadi anak-anak SMP rajin belajar. Kenapa? Biar dapat hadiah. Motivasinya hadiah. Tapi kalau SMA, kenapa rajin belajar? Biar disayang guru. Nah, dalam kehidupan juga sama. Jadi yang levelnya SMA itu ketika sholat ya biar saya dapat rahmat Allah. Meninggalkan yang haram, nah bagaimana nanti saya hidup tidak disayang oleh Allah? Nggak mau saya. Jadi motivasi rahmatnya itu sangat-sangat kuat. Iya. Motivasi rahmat Allahnya sangat-sangat kuat. Nah, selesai SMA harus naik lagi. Nah, kalau naik laginya ya level sarjana. Wujudnya beramal baik dan tidak melakukan amal buruk semata
wujud syukur kepada Allah. Jadi ya udah, ini wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ambil air wudu, itu yang ada di hati kita, ya Allah, ini wujud syukur saya kepada. Ketika kita mulai sholat takbir Allahu Akbar, ini wujud syukur saya kepada. Ya, dan itu nanti rasa dan nilainya berbeda. Ya, rasa dan nilainya itu tidak akan sama antara orang yang beramal sebagai wujud syukur dengan orang yang syukurnya karena memang pengen mendapatkan apa yang diharapkan, entah itu rahmat atau kesenangan dunia tadi. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi betul-betul wujud terima kasih. Jadi tidak punya hitung-hitungan, ya. Apapun dalam beramal selain ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah. Pak, kok rajin banget sedekah? Ya, ini matur nuwun saya kepada Allah. Toh harta ini juga dari Allah. Ya, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Allah. Karena itu kalau seandainya kita memang betul-betul beramal ini wujud terima kasih kepada Allah, waktu kita salat sunnah, Bapak Ibu, salat sunnah, terus kita sujud, dan kita betul-betul meniatkan sujud ini sebagai wujud dari terima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rasanya beda. Ya, rasanya beda, lepas, betul-betul lepas, pengennya terus saja sujud. Ya, karena wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang dikasih uang 10 miliar tadi, kira-kira kalau mengucapkan terima kasih 10 kali itu sudah merasa cukup belum? Belum. Terima kasih itu panjang sekali. Nanti kalau satu saat ketemu lagi, ngulang lagi kan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dan tidak cukup hanya sekedar ucapan, kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan. Sama dengan kalau kita merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala itu kebaikannya luar biasa, ya tidak cukup hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Ada tindakan yang menunjukkan syukur kita kepada Allah. Sehingga kalaulah kita baca Quran sehari 1 juz, itu sebenarnya kita sudah puas belum Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa ini adalah wujud syukur saya kepada Allah. Rasanya kayak belum puas ya. Belum cukup ya, baca Quran 1 juz itu belum cukup ya, 2 juz juga bisa jadi belum cukup ya. Jadi kalaulah akhirnya baca Qur'annya katakanlah tidak sampai 1 juz, tidak sampai 1 juz, karena waktu yang ada itu digunakan untuk hal-hal yang memang menunjukkan syukur kepada Allah. Jadi kalaulah harus menutup Quran, itu karena ingin berpindah kepada syukur yang lain. Iya, syukur yang lain. Dan orang-orang seperti ini kita katakan tadi itu sudah berada di puncak syukur. Kenapa puncak syukur? Karena itulah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, dengan semua amal-amal baik mereka. Para nabi, para rasul, mereka beramal baik itu kan sebenarnya kita bertanya-tanya ke mereka. Kenapa? Karena mereka ma'sum, terjaga dari dosa, dan dijamin masuk surga. Jadi istilahnya, buat apa mereka melakukan amal kebaikan? Seperti Rasulullah SAW, beliau masih menyempatkan sholat malam rutin, dan sholat malamnya minimal 2 jam. Itu minimal, sering-seringnya lebih. Iya, karena beliau sholat malam itu ya kadang mulai dari tengah malam sampai menjelang subuh, itu berarti 4 jam. Sehingga suatu hari Aisyah melihat kaki Rasulullah itu bengkak karena lamanya berdiri waktu sholat malam. Melihat kaki Rasulullah bengkak, Aisyah kan setengahnya protes. Ya Rasul, engkau kan sudah maksum, terjaga dari dosa. Allah juga sudah menjamin kalau engkau masuk surga. Terus kenapa engkau beribadah sampai bengkak seperti ini? Apa jawab Rasul? Afala akunu abdan syakur. Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Jadi apalagi motivasinya kalau bukan bersyukur? Kalau motivasi biar masuk surga udah dijamin. Ya.
Kalau motivasinya biar dosa dihapus, mudah terjaga dari dosa. Maka orang-orang yang dalam hidupnya dia melakukan amal kebaikan ini adalah wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini adalah orang biasa tapi derajatnya derajat para nabi. Jadi wujud syukur semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk bisa menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan piranti yang sangat lengkap untuk kita. Di surat Al-Mulk ayat ke-23, salah satunya, karena Allah menyebut yang seperti ini di banyak ayat. Tapi kalau yang kita ambil Al-Mulk ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah." Katakan oleh Muhammad, huwallazi ansha'akum, dialah Allah yang telah menumbuhkan kalian, wa ja'ala lakum as-sam'a, dan telah menjadikan untuk kalian pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, akal dan hati. Allah sudah berikan itu kepada kita, pendengaran, penglihatan, akal dan hati. Tujuannya ya agar kita bersyukur, agar kita bersyukur, agar kita bersyukur. Itu yang kalau kita lihat di An-Nahl ayat 78, la'allakum tashkurun, kata Allah. Tetapi di Al-Mulk ayat yang kedua ini Allah menutupnya dengan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Nah, bagaimana caranya kita bisa bersyukur? Berarti ini kan ada kaitan dengan tadi, bagaimana kita hidup betul-betul berada di dalam ruang syukur. Jadi kantor kita ini sebenarnya adalah ruang syukur kita. Kita pulang ke rumah itu menjadi ruang kehidupan kita, ruang syukur dalam kehidupan kita. Kalaulah harus ke pasar, ya pasar itu menjadi ruang syukur dalam kehidupan kita. Karena kalau kita sudah berada di dalam ruang syukur, ya kita betul-betul merasakan semua yang ada dalam hidup ini adalah kebaikan Allah. Nah, disitulah kita nanti akan mudah untuk menjadikan apapun yang kita lakukan semuanya adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu bekerja ini sebenarnya wujud apa? Wujud syukur. Wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, bukannya ini cari uang. Sebenarnya uang itu kan sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu kan tidak ada kaitan sebenarnya dengan pekerjaan, tidak ada kaitan dengan amal, tidak ada kaitan dengan keluarga. Rizki itu sepenuhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah kita beramal, ya sebenarnya sederhana. Amal saya ini adalah wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada rizki, ya itu memang rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, Allah lewatkan dengan cara yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tapi kita menyadari bahwa semuanya itu rizki Allah, dan amal saya adalah wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rezeki dapat, tapi syukur kita juga dapat. Tapi kalau kita bekerja untuk cari uang, ya berarti bekerjanya itu bukan wujud syukur. Nah, tadi wujud syukurnya uangnya dipakai buat apa? Kalau uangnya dipakai buat sedekah, dan sedekah ini wujud syukur, nah itu baru amalnya dihitung sebagai amal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadan ya Allah wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.